Halo, salam e-commerce dengan saya Dr. Hendra. Hari ini kita membicarakan tentang jenis-jenis e-commerce ya. Eh, Kemarin kita sudah ada membicarakan hal-hal apa sih yang unik tentang e-commerce. Sekarang kita mempelajari apa jenis-jenis e-commerce ya. Yang singkat aja. Jadi e-commerce di Indonesia secara garis besar ada 6 ya, termasuk di dunia ada 6 ya. Sebetulnya ada 10 yang tidak disebutkan di sini nanti akan saya jelaskan. Nah, yang pertama adalah B2C, kedua adalah B2B, bisnis ke bisnis, ketiga adalah C2C, consumer to konsumen, keempat adalah mobile commerce, e-commerce ya, seluler. Yang kelima adalah social e-commerce atau e-commerce sosial. Yang keenam, yang terakhir adalah electronic local e-commerce ya. Baik, apa sih definisi B2C ya, business to customer? Jadi ini adalah pertukaran barang jasa dia melalui media internet di antara toko-toko online dan juga konsumen-konsumen individu. Jadi bedanya di sini dengan C2C ini sudah pasti C2C kan meliputi semua transaksi elektronik barang jasa antar konsumen dan konsumen. Umumnya dilakukan melalui pihak ketiga. Pihak ketiga ini menjamin pastinya transaksi tersebut terjadi, yang menyediakan platform online untuk menyediakan transaksi tersebut. Kalau kamu lihat contohnya, C2C atau marketplace itu adalah Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Toko Bagus, Berniaga.com, Lamido, dan Rumah.com, 1000 nya. Kalau B2C itu Bineka.com, Lazada, Zalora, Bilibili, Belanja, Dinomarket, Click to Eat ya, Click and Eat ya, Carrefour, Alfa Online. Nah, bedanya B2C dan C2C sudah pasti B2C namanya juga bisnis. Bisnis itu punya bentuk perusahaan yaitu PT, CV maupun lain-lainnya. C2C itu tidak ada. Semuanya adalah individu ke individu. Jelas ya, saya kira. Baik. Kalau B2B itu contohnya adalah Shopify, Into Trading di Indonesia. Daily Deals itu Groupon, Living Social. Kalau di lokal namanya adalah Deal Jawa. Ya. Lalu lanjut. Mobile commerce itu bagian dari e-commerce, ya. Yang terjadi setelah eksklusif melalui perangkat bergerak ya, handphone ya, smartphone, tablet. Selain pembelian penjualan barang jasa, bentuk perdagangan internet ini merupakan termasuk pembayaran smartphone dan tablet ya, para mobile. Singkatnya, kalau social commerce, apa bedanya social commerce dan mobile commerce? Ini memanfaatkan media sosial untuk promosi menjual membeli langsung di aplikasi media sosial, terutama di Instagram, Facebook. Sekarang ini di TikTok lagi hangat. Tahun 2021 ya. Tentu pengalamannya akan berbeda dengan membuka aplikasi e-commerce yang hanya difokuskan pada layanan jual beli. Social e-commerce ini interaksi terjadi di antara penjual dan pembeli. B2B sendiri meliputi semua transaksi elektronik barang dan jasa yang dilakukan antar perusahaan. CV dan CV, CV dengan PT, UD dengan PT dan sebagainya, PD dengan UD dan sebagainya. BZ atau B2B merupakan e-commerce pertama yang memiliki konsep B2B atau business to business di Indonesia. BZ menyediakan solusi bagi perusahaan yang memiliki masalah dalam hal supply dan jasa kebutuhan bisnis. Ya. Itu contoh aja. Contoh lainnya adalah Ralali, Indo Trading, Kawalama, Electronic City, Indo Network, MBIS. Ya. Ini adalah platform e-commerce khusus menyasar perusahaan atau bekerja dalam lingkungan yang tertutup. Apa sih local e-commerce? Local e-commerce dikatakan sebagai hyper local commerce. Ya, mereka di bawah naungan yang namanya offline to online commerce, O2O ya. Seperti mataharimall.com ya. Matahari Mall dari offline menjadi ke online ya. O2O artinya adalah retailer dengan toko fisik bisa dan seharusnya menawarkan stok mereka ya, inventory mereka dan juga menjual secara online shoppers ya. Dengan cara mereka menjual kepada online shoppers juga. Oke. Jadi pertumbuhan B2C di e-commerce di seluruh dunia ini cukup pesat ya. Dari penghasilan lebih kurang dari 1.000 miliar euro sampai menuju ke hampir 3.000 miliar euro ya. Di Asia Pasifik yang paling menanjak ya. Kalau negara-negara Afrika Utara, Eropa Barat, Latin Amerika, Eropa Tengah ataupun Timur, dan juga yang lain-lainnya agak stagnan ya. Nah, ruang untuk berkembang B2C e-commerce di seluruh dunia itu cukup besar ya, dikarenakan overall global retail market itu totalnya adalah 20 triliun euro. Sedangkan e-commerce retail eceran hanya 1,8 triliun ya. Nah, pasar e-commerce retail masih hanya sebagian kecil dari pasar retail secara keseluruhan, tapi banyak ruang untuk tumbuh ya.
walaupun retail tersebut masih kecil. Nah, di AS B2B itu pertumbuhannya cukup sangat pesat sekali dari 2002 sampai 2020 ya. Oke. Jadi B2B di Amerika Serikat berkurang 10 kali lipat lebih besar daripada B2C ya. Di 2020 B2B di e-commerce diproyeksikan 9 triliun ya. Termasuk transaksi dari electronic data interchange ya. Oke. Nah, kalau mobile commerce, transaksi yang dilakukan melalui handphone ataupun tablet dan juga pembayaran online ya, melalui handphone, tablet, diperkirakan retail akan terus tumbuh di tingkat 2 digit ya. 2 digit minimumnya selama 5 tahun ke depan, sudah pasti sampai 2020 ya. Oke, karena orang semakin terbiasa memakai perangkat seluler untuk membeli produk maupun layanan. Jadi e-commerce sosial ini diartikan oleh jejaring sosial. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi pakai masuk ke sosial, pemberitahuan jaringan ya, belanja kooperatif ya, pencarian sosial dan juga peningkatan prevalensi alat perdagangan sosial ya, seperti tombol beli ya. Bentuk-bentuk e-commerce terlibat secara geografis ya, tadi sudah jelaskan bahwa e-commerce lokal itu seperti apa. Saya ulangi lagi ya, oke. E-commerce lokal itu dikatakan sebagai O2O ya, offline to online ya. Oke. Baik. Lalu seperti materi.com ya, materimall.com. Ukuran B2B itu bisa mengkerdilkan semua jenis e-commerce lainnya karena angkanya sangat besar, 6,7 triliun. Sedangkan C2C itu hanya 100 miliar ya. Kalau mobile itu 180 miliar. Secara sosial itu 3,9 miliar, local e-commerce itu 40 miliar ya plus ya. Tapi B2C itu 600 miliar ya. Tapi B2B 6,7 miliar. Sangat luar biasa besar. Ya. Contoh-contoh di Indonesia tadi sudah disebutkan bahwasanya B2B itu ada Shopify, itu trading. B2C itu ada Lazada, Wineka, Blibli, Celora, Belanja, dan sebagainya. C2C itu ada Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Toko Bagus, Berniaga, Lamido, Rumah.com, 1000 ya revenue. Baik, itu saja, sampai di sini dulu. Salam e-commerce dengan Dr. Hendra, sampai jumpa.